Saudara, Indonesia menjadi salah satu negara yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai negara darurat literasi, di mana Indonesia termasuk ke dalam 10 negara terendah literasi di dunia dari 70 negara yang diteliti oleh UNESCO pada tahun 2022. Lalu upaya apa saja yang perlu dilakukan? Berikut kita akan bahasnya lebih lanjut bersama dengan Ashifa Salsabil, Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2023, mewakili dari Suara Kaum Milenial. Assalamualaikum, Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syifa, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Syifa, Indonesia berada di dalam 10 negara terendah literasi di dunia. Bagaimana Syifa melihat ini? Baik, terima kasih. Untuk isu ini merupakan isu yang menjadi perhatian bagi kita semua, terutama tidak hanya dari generasi pemerintah, tapi juga dari kalangan kita sendiri. Ini menyadari bahwasanya sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, patutnya tingkat literasi di generasi kita harusnya semakin meningkat. Dan isu di bawah Indonesia bahwasanya berada di 10 peringkat terbawah di dunia ini menjadi hal yang harusnya kita giatkan sama-sama agar para generasi muda bisa meningkatkan literasi kebahasaan mereka, sehingga ini akan membantu Indonesia ke depannya untuk menjadi negara yang tingkat literasinya meningkat dari peringkat yang saat ini berada. Kita percaya bahwasanya memang literasi, ya, kita berbicara tentang literasi, ini kita berbicara tentang kecakapan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan juga mengelola informasi seperti itu. Nah, untuk hal ini pemerintah juga sudah menggiatkan banyak sekali hal, terutama misalnya dengan lahirnya Duta Bahasa, Raja Baca, dan Ratu Baca di Provinsi Aceh dengan Indonesia, ini bisa menjadikan suatu titik turning point bagi kita bersama untuk menjadi generasi muda, atau kita sudah memiliki role model untuk mengkampanyekan bahwa betapa pentingnya literasi di kehidupan saat ini, apalagi di era digital saat ini yang informasinya sudah sangat mudah kita dapatkan dari positif maupun segi informasi negatifnya seperti itu. Ya, Syifa, bagaimana Syifa melihat minat baca di perpustakaan di daerah Aceh saat ini, khususnya bagi kaum milenial di Aceh? Ya, baik, terima kasih. Kita menyadari bahwasanya memang di era digital saat ini sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan buku ataupun bacaan melalui internet, seperti itu. Jadi, memang minat baca anak-anak di saat ini untuk media cetak sudah sangat menurun dari tahun sebelumnya, melihat bahwasanya karena informasi dan bacaan sangat mudah nih didapatkan di internet, maupun kita juga bisa mendengar buku ataupun seseorang yang membacakan buku di media YouTube seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, sehingga akhirnya membuat minat para generasi muda untuk membaca buku cetak di perpustakaan menurun dari tahun sebelumnya. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita bersama bahwasanya memang informasi di era digital saat ini kan sudah sangat mudah kita dapatkan, maupun positif dan negatif. Tetapi ini juga bisa kita giatkan sama-sama. Dan Sabil juga baru membaca info terkini, ya, terkait tentang generasi muda yang datang ke perpustakaan. Untuk saat ini memang ada 1.500 orang setiap harinya di Aceh yang mengunjungi perpustakaan. Dan kita harapannya ke depannya generasi muda saat ini itu bisa lebih sering lagi ke perpustakaan, karena kita percaya bahwasanya buku adalah jendela dunia. Dan kita percaya bahwasanya buku yang sudah dicetak informasinya lebih valid, dan juga tidak adanya hoax ataupun isu-isu palsu yang tersebar di media cetak seperti itu. Jadi harapannya ke depannya memang kita harus menjadikan lagi nih untuk para generasi muda untuk lebih sering datang ke perpustakaan dan lebih sering memegang media cetak berupa buku di perpustakaan seperti itu. Syifa, Syifa sebagai salah satu anak muda dan juga Duta Bahasa Provinsi Aceh, bagaimana meningkatkan ataupun upaya perkembangan literasi yang Syifa lakukan untuk meningkatkan literasi di kaum milenial saat ini? Okay. Untuk meningkatkan literasi di kaum milenial saat ini, kita melihat bahwasanya memang untuk menggunakan cara kampanye yang seperti dahulu-dahulu sebelumnya itu adalah sudah sangat membosankan. Misalnya kita ajak mereka, ayo membaca, ayo kita tingkatkan literasi seperti itu. Mungkin ini bukan cara yang sangat membosankan dan membuat mereka akhirnya jenuh dan akhirnya tidak suka dan cinta dengan literasi itu sendiri. Ya, giat yang Sabil buat ataupun bersama dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh ini adalah
untuk saat ini kebetulan kami sudah menjalankan KRIDA atau program kebahasaan yang berfokus di literasi kebahasaan, yaitu berfokus kepada remaja ini, yang dimana KRIDA ini kami bungkus dengan sebuah permainan yang sangat menarik seperti game kartu pada umumnya, yang dimana kita berfokus agar para generasi muda mengenal yang namanya subjek, predikat, objek, dan juga keterangan, sehingga mereka bisa membuat satu kalimat yang utuh seperti itu. Dan sedikit informasi nih, baru saja hari ini Sabil berkunjung ke Nisam antara Aceh, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya ini adalah suatu lokasi daerah konflik di mana memang anak-anaknya dengan latar belakang tertentu sehingga membuat mereka kurang dalam akses pendidikan non formal. Untuk pada saat awal kunjungan, Sabil merasa bahwasannya ini akan menjadi suatu tantangan yang besar karena mereka tidak terpapar dengan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Tapi sangat terkejut dan sangat senang sekali, ternyata memang antusias mereka untuk belajar itu sangat kuat, sehingga pada saat kami melaksanakan program tadi pagi baru saja, mereka sangat senang sekali bahwasannya ada orang yang ternyata peduli akan mereka, peduli terhadap peningkatan literasi di daerah mereka. Dan juga tadi kebetulan ada perpustakaan keliling yang datang ke daerah Nisam dan melihat antusias mereka ketika melihat buku, sangat senang sekali mereka berebutan buku, hingga akhirnya ini juga menjadi suatu hal ataupun terobosan terbaru di mana kami ingin berkolaborasi dengan para perpustakaan keliling dan juga pemerintah setempat agar sama-sama kita menggiatkan literasi untuk era anak saat ini, karena ternyata mereka juga sangat senang dan juga sangat ingin agar literasi mereka juga semakin baik ke depannya, seperti itu. Syifa, di era digital saat ini, di mana informasi begitu mudah untuk diakses melalui internet, kapanpun dan dimanapun. Lalu begitu banyak berita-berita yang valid dan juga tidak valid, ataupun berita hoax di internet, sebagaimana yang Syifa sebutkan. Lalu bagaimana Syifa melihat ini sendiri dan memilih informasi yang valid dan tidak valid itu sendiri? Oke, baik, terima kasih. Jadi buat teman-teman pastinya nih untuk informasi ya sangat mudah kita akses dan sangat mudah kita dapatkan. Nah, ada beberapa tips yang ingin Syifa sampaikan kepada teman-teman semua, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu beberapa tips bagaimana cara kita memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu. Pertama, kita bisa melihat dari judulnya dulu nih. Judulnya, apakah judulnya memang biasanya info yang palsu ataupun hoax itu judulnya provokatif, yang dimana sifatnya itu adalah mengajak masyarakat untuk membaca informasi tersebut, atau sifatnya itu menggoreng berita sehingga membuat masyarakat penasaran dan ingin berkunjung ke situs web tersebut, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa kita hindari ke depannya ketika melihat judul-judul dari berita tersebut, untuk percaya terlebih dahulu, untuk bisa lebih membaca terlebih dahulu beritanya, dicari dulu beritanya apakah benar atau tidak informasinya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga harus cermati alamat situsnya. Kira-kira ini alamat situsnya benar, terkenal, ataupun terpercaya, ataupun tidak. Kita kan bisa tahu nih alamat situs yang terpercaya, misalnya dari Serambi, dari CNN, dan banyak sekali situs-situs resmi lainnya yang mengeluarkan informasi yang benar adanya dan fakta bahwasanya informasi tersebut nyata adanya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa memeriksa keaslian foto, misalnya apakah terlihat fotonya diedit atau memang asli fotonya, seperti itu sangat mudah sekali terlihat ya untuk saat ini, dan juga memang sangat mudah diedit juga. Jadi ini memang perlu skill ataupun kemampuan dari generasi muda untuk melihat foto ataupun keaslian dari gambar yang diterima, seperti itu. Dan juga kita juga harus menjaga tangan kita untuk tidak terlalu cepat menyebar informasi, karena hanya dengan jempol, satu jempol, ketikan jempol saja itu informasi sudah sangat mudah tersebar kemanapun. Jadi ini juga menjadi perhatian untuk kita semua bahwasanya untuk lebih berhati-hati ketika mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi, agar tidak banyak hoax atau berita palsu yang semakin tersebar, yang dimana faktanya belum tentu benar adanya. Mungkin seperti itu untuk tipsnya memilah dan memilih hoax. Iya, Syifa, tipsnya sangat bermanfaat. Syifa, mungkin mewakili suara dari kaum milenial, bagaimana Syifa melihat upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi di kaum milenial saat ini?
Untuk upaya pemerintah saat ini kita bisa lihat bersama bahwasanya sudah banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Salah satunya dari Balai Bahasa Provinsi Aceh yang dimana banyak sekali program-program yang digiatkan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh untuk membuat anak-anak lebih paham dan juga lebih kenal dengan buku cetak seperti itu. Karena melihat memang seperti yang sudah Syifa sebutkan di awal untuk memegang buku cetak saja anak-anak ini udah males karena udah ada gawai ya di mana mereka bisa sangat mudah mengakses informasi seperti itu. Salah satunya adalah dengan kamus masuk sekolah. Dari Balai Bahasa sudah menggiatkan program kamus masuk sekolah yang dimana anak-anak akan diajarkan untuk bisa membuka kamus besar bahasa Indonesia yang dimana mereka akan bisa nih untuk mencari kira-kira padanan kata mana yang benar dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan di kamus. Dan juga banyak sekali program-program lainnya yang digiatkan oleh Balai Bahasa dan juga bekerja sama dengan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh, di mana kita ketahui bersama sebagai generasi muda kita juga sangat tahu apa yang kami butuhkan sebagai generasi muda seperti itu. Jadi kolaborasi bersama role model atau kepada para duta lainnya ini sangat mudah bagi kita untuk meraih pada generasi muda untuk menyadarkan dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya memang literasi itu sepenting itu apalagi di era digital seperti saat ini. Jadi saya rasa memang pemerintah sudah sangat aktif untuk menggiatkan dan mengkampanyekan bahwa sepenting itu literasi di era kita saat ini. Syifa, yang terakhir dan singkat saja, apa harapan Syifa ke depannya terhadap perkembangan literasi saat ini? Pastinya harapannya untuk para generasi muda kita harus mengetahui dan menyadari bahwasannya literasi merupakan suatu hal dasar yang dimana ini sangat penting untuk kita semua karena menyadari di era digital saat ini informasi sudah sangat mudah kita dapatkan sehingga kita perlu paham bahwasannya dan juga memilah dan memilih informasi mana yang bisa kita gunakan dan informasi mana yang tidak bisa kita sebarkan seperti itu. Dan kita harus menyadari bahwasannya memang membaca adalah jendela dunia. Jadi dengan kita memiliki literasi yang baik, ini juga akan mengantarkan kita ke masa depan yang lebih baik. Seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Syifa telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Terima Assalamualaikum. kasih.